Kak, lu udah ngerjain? Belum. Jadi kayak DITI itu apa sih? DITI itu awalnya tuh ada di Jawa Barat. Nah, mereka itu tuh punya naskah proklamasi mereka sendiri. Namanya naskah proklamasi negara Islam Indonesia. Nah, di dalam proklamasinya itu tuh tertulis bahwa hukum yang ada di negara Islam Indonesia tuh berdasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Iya, pemberontakan DITII ada di daerah mana lagi sih? Gue tahu, selain di Jawa Barat, pemberontakan DITII juga ada di Jawa Tengah. Yang melatar belakangi terjadi di Jawa Tengah yaitu sosialisasi komunis di pemerintah dan TNI yang dianggap mengganggu perjuangan umat Islam. Terus juga perjuangan salah satu tokoh Islam yang namanya Amir Fattah tidak dihargai pemerintah dengan cara daerah kekuasaan Amir Fattah di Brebes sama Tegal diberikan kepada TNI. Oh gitu. Ya Li, selain pemberontakan di Jawa Barat sama Jawa Tengah, ada di mana lagi sih? Kayaknya pernah deh Cid, soalnya kemarin waktu Bu Iin ngejelasin itu, jadi DITI itu sebenarnya kayak banyak di Indonesia. Terus yang kemarin aku ingat selain di Jawa Tengah sama Jawa Barat itu ada juga di Aceh. Nah kalau yang di Aceh itu dia dilatar belakangi oleh awalnya kayak pihak Aceh dijanjiin oleh Soekarno bahwa mereka itu bisa menggunakan syariat Islam sebagai pedoman mereka gitu. Nah tapi karena mereka merasa dibohongi, akhirnya mereka itu melakukan pemberontakan. Nah terus mereka jadi masuk DITI itu dipimpin oleh Daud. Terus akhirnya pada tanggal 20 Desember deh kalau nggak salah, 20 Desember 1953 itu Daud itu resmi menyatakan bahwa Aceh itu jadi pihak dari DITI. Seingat gue sih itu ya. Selain itu mereka juga ada memberontak di Kalimantan, kebetulan di Kalimantan Selatan. Nah latar belakangnya tuh anggapan diskriminasi terhadap TNI di luar Pulau Jawa. Terus sama gerilyawan Kalimantan yang terkena dampak pengurangan TNI sama membentuk KRYT, Kesatuan Rakyat yang Tertindas gitu. Habis itu ada pemberontakan di mana lagi? Nah, ternyata selain di Kalimantan Selatan tadi, ada juga pemberontakan yang mereka lakukan di Sulawesi Selatan. Pada awalnya itu tuh di Sulawesi Selatan banyak laskar yang lahir ketika masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka itu melawan gerilya Belanda. Terus setelah itu mereka membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Nah, abis itu tuh si KGSS ini meminta kepada pemerintah agar bisa bergabung jadi anggota TNI APRIS dengan divisi Hasanuddin dan Kahar menjadi panglimanya. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah. Mereka tetap harus ikut memenuhi syarat untuk menjadi anggota TNI. Nah karena tolakan tersebut akhirnya mereka memberontak. Nah terus pemberontakan itu diselesaikannya gimana nih? Kalau DITI itu di Indonesia diselesaikan dengan dua cara. Jadi yang pertama itu pakai cara militer. Jadi kalau untuk cara militer itu mereka ada kayak gerakan nasional gitu, gerakan benteng nasional untuk melindungi rakyat Indonesia. Nah kalau dari cara politis sendiri itu mereka bikin kayak amnesti untuk para pemberontak agar mereka tidak melakukan pemberontakan lagi. Nah setelah dua cara itu dicoba, akhirnya baru DITI bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Wow, begitu. Oh jadi gitu pemberontakan DITI itu. Ya udah kalau gitu kita nanti ngerjain tugasnya bareng-bareng aja nggak sih biar gampang? Boleh. Ntar kita kongkong yuk. Boleh. Bisa kan semuanya? Bisa. Belajar aja kali ya. Ayo.